Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Perdana dari SMP Negeri 1 Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Nah, pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang tutorial pembuatan bahan ajar berbasis whiteboard animation. Nah, untuk membuat bahan ajar berbasis whiteboard animation ini, kita membutuhkan beberapa bahan. Di antaranya yang pertama, kita menyiapkan materinya dulu. Setelah materi kita buat, maka langkah selanjutnya kita brainstorming, yaitu kita menciptakan sebuah ide atau gagasan tentang tema video yang akan kita buat nanti. Setelah itu, gagasan ide kita tuangkan dalam storyline. Nah, berikut adalah contoh storyline yang sudah saya buat. Nah, pada storyline yang saya buat ini, saya tujukan untuk materi pemanfaatan internet di berbagai bidang untuk siswa kelas 9 SMP semester 1. Nah, pada storyline ini kita tuliskan sinopsis atau deskripsi materi kita. Kemudian kita bagi-bagi dalam slide. Ada beberapa slide yang saya buat. Kemudian tiap slide itu memiliki alur cerita. Yang pertama adalah opening title. Ini adalah judul. Pada bagian judul, aset yang saya tampilkan berupa teks judulnya. Kemudian pada gambarnya ada logo Siamolek dan logo sekolah. Kemudian narasi atau voice over-nya, saya menyisipkan musik instrumental. Kemudian durasi pada slide pertama ini adalah kurang lebih 25 detik. Setelah 25 detik akan berpindah ke slide selanjutnya. Slide kedua menyantumkan capaian siswa. Nah, ini adalah kelengkapannya. Kemudian slide selanjutnya yang ketiga sudah sampai materi. Nah, di sini saya tuliskan foto-foto atau aset yang saya buat pada slide tersebut hingga sampai slide yang terakhir nanti, slide penutup. Nah, ini teks dan gambarnya dan durasi waktunya. Nah, setelah storyline kita buat, maka langkah selanjutnya kita adalah menyusun aset video. Nah, aset yang kita buat adalah berupa foto maupun animasi. Kita susun dalam satu folder yang nantinya akan kita masukkan dalam aplikasi Video Scribe. Setelah aset kita kumpulkan, maka langkah selanjutnya kita mendaftarkan akun Video Scribe. Nah, langkah mendaftarkannya, kita masuk situs Video Scribe, Sparkle. Nah, kita bisa login. Klik login, maka kita masuk menggunakan email address dan password kita yang sudah kita daftarkan. Namun bila mana kita belum memiliki akun, kita klik tombol sign up. Setelah kita memiliki akun, langkah selanjutnya kita login pada aplikasi Video Scribe. Namun sebelumnya, silahkan Anda download terlebih dahulu aplikasi Video Scribe-nya. Kita login menggunakan akun kita yang sudah didaftarkan. Kita klik tombol login. Bila mana kita sudah pernah membuat namun belum disimpan, maka akan ada kotak dialog ini. Kita klik untuk membukanya kembali. Nah, nampak di belakang adalah tampilan slide yang sudah saya buat.
Nah, ini adalah tampilan jendela video scribe. Pada bagian atas ini adalah tools-tools yang kita gunakan untuk membuat video. Kemudian di sini adalah whiteboard area kerja kita. Nah, kemudian di sini adalah timeline yang nanti kita sisipkan. Sebelum kita mulai membuat, saya jelaskan fungsi tools-tools yang ada pada video scribe. Pada bagian yang paling pojok ini adalah tombol save untuk menyimpan hasil animasi yang kita buat. Kemudian tombol selanjutnya adalah add image untuk menyisipkan foto. Nah, pada tampilan add image kita bisa memilih dari library yang sudah disediakan, atau kita bisa memilih tombol import dari aset yang sudah kita buat. Contoh tadi aset yang sudah saya simpan pada folder ini bisa kita sisipkan. Kemudian tools selanjutnya adalah add text. Nah, di sini untuk menyisipkan teks pada whiteboard yang kita buat, kita cukup mengetikkan teks di sini, kemudian kita pilih jenis fontnya, atau kita bisa pilih di tombol ini. Kemudian ini untuk menentukan warna dari font yang kita tuliskan. Selanjutnya ini adalah tombol cat atau grafik, bila mana kita dalam membuat whiteboard animation membutuhkan grafik, kita klik icon ini. Kemudian ini untuk menyisipkan musik background pada slide presentasi kita. Sini sudah disediakan banyak sekali musik. Jika kita tekan loop, maka ini akan berulang pada slide sampai selesai slide yang kita buat. Kemudian ini adalah add voice over. Di sini menyisipkan audio kita, narasi kita pada setiap slide yang kita buat. Nah, kemudian di sini adalah change paper untuk mengubah tampilan whiteboard yang kita buat. Misal saya pilih yang ini, maka background belakang berubah. Kemudian di sini adalah tampilan hand untuk animasi berupa tulisan. Nah, jika kita menggunakan ini, maka tulisan akan ada animasi berupa tangan. Kemudian tombol atau bagian yang di bawah ini adalah timelinenya. Nah, pada bagian ini berisi tentang aset yang sudah kita masukkan. Misal setiap aset kita bisa klik pada properties, kita tentukan apakah aset ini, kita pilih draw, nanti akan berupa menulis. Kemudian kalau kita pilih move, maka akan berupa move atau berpindah dari tempatnya. Ini adalah durasi animasi tiap aset. Kemudian pause itu adalah lama berhentinya aset yang kita buat. Kemudian ini transisinya. Kemudian jika kita ingin mengganti foto yang sudah kita masukkan, bisa klik icon ini. Icon ini adalah memberikan efek, misal shadow. Saya beri efek shadow. Jika tidak, maka tampilannya seperti ini. Ini tadi adalah mengubah animasi di tangan, dan ini adalah tombol untuk menghapus. Kemudian pada bagian sebelah pojok kanan bawah ini adalah tools untuk mengedit aset yang kita masukkan. Ini adalah tombol cut bila mana kita ingin menghapus bagian aset yang tidak kita inginkan. Kemudian di bawah ada tombol copy untuk menggandakan, bawah adalah paste. Nah, pada bagian ini adalah tombol set camera lock. Nah, ini untuk mengunci beberapa aset yang sudah ada pada satu layar ini. Kita kunci supaya
sekali tampil pada satu layer ini. Nah, saya mengunci beberapa aset yang sudah ada di sini. Kemudian untuk slide selanjutnya, nah ini ada 3 bagian yang saya kunci. Nah, setelah kita selesai menyusun aset kita bisa mempreview pada bagian pojok atas ini. Setelah kita preview hasilnya sudah pas, maka kita akhiri dengan publish atau kita render video kita. Nah, pada publish video ada banyak pilihan yang ditawarkan. Misal kita ingin membagikan video kita secara online, kita bisa klik tombol ini, maka nanti video akan dibagikan ke akun video subscribe kita. Namun bila mana kita ingin menyimpan video berupa file, kita klik icon ini. Nah, di sini ada pilihan formatnya. Misal saya pilih WMV atau bisa QuickTime Move atau AVI. Kemudian di bawah ada size-nya, ukuran video. Bila kita menginginkan yang lebih besar lagi, bisa klik yang tombol plus ini. Lebih besar lagi, Full HD bisa. Kemudian di bawah adalah frame rate, kecepatan setiap slide-nya. Nah, ini. Kemudian bila mana kita sudah punya akun YouTube, kita bisa membagikan langsung dengan mengklik icon ini. Dan ini adalah untuk membagikan ke dinding Facebook kita, atau yang paling pojok adalah bila mana kita ingin publish atau menyimpan dalam bentuk file PowerPoint. Nah, setelah kita berhasil mempublish, maka selesai sudah pembuatan animasi berbasis whiteboard animation ini. Nah, demikianlah tutorial tentang pembuatan bahan ajar berbasis whiteboard animation. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.